Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Hirsu Benarif dari Forum News Network. Pagar laut 30 kilometer lebih di Tangerang yang disebut oleh aparat pemerintah itu mulai dari tingkat bawah sampai di pusat ya, mulai dari Banten sampai di pusat sebagai misterius. Tampaknya ini sekarang ini coba dibuat benar-benar jadi misterius ya, walaupun sebenarnya barangnya itu nggak misterius misterius amat. Pengembang Pantai Indah Kapuk II yang ini diduga jadi pemilik pagar laut membantah mereka yang memasang itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Ini supaya jelas duduk soalnya, Komisi 4 DPR RI itu akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara fraksi PKS di DPR secara tegas meminta agar PSN Pantai Indah Kapuk II di stop karena ini selain merugikan kepentingan rakyat juga bisa menimbulkan gejolak sosial dan lebih penting lagi karena memang melanggar rencana tata ruang dan tata wilayah RUTR dan RPRW-nya ya, kalau nggak salah begitu singkatannya ya. Pokoknya tata ruang dan tata wilayah deh yang dilanggar gitu ya. Nah, sekarang ini muncul bantahan dari kuasa hukum pengembang proyek strategis nasional PIK 2, Mu'anas Alaidit. Ini saya baca di CNN ini yang diwawancarai pada hari Jumat kemarin. Mu'anas itu menyatakan bahwa itu fitnah. Coba tanya, apa tujuannya buat PIK pasang begituan? Mu'anas itu menjelaskan bahwa tujuan pemasangan pagar laut di daerah pesisir salah satunya untuk menahan ombak dan mencegah abrasi atau banjir rob. Selain itu, pagar laut biasanya juga dibangun untuk menahan sampah laut atau buat keramba ikan nelayan. Atau bisa jadi pembatas karena ada warga yang kebetulan punya tanah di pesisir. Habis kena abrasi yang pasti bukan Pantai Indah Kapuk yang bangun, kata dia. Ini memang mau tidak mau semua jari telunjuk itu mengarah ke Pantai Indah Kapuk ya. Karena selama ini kan yang melakukan pembebasan lahan di kawasan itu adalah Pantai Indah Kapuk. Tapi bahwa apakah itu kemudian kaitannya ada dengan proyek PSN Pantai Indah Kapuk II, ini yang saya kira sebenarnya juga wilayahnya jadi abu-abu gitu. Karena realitasnya di lapangan itu semua proyek yang ada di kawasan itu diatasnamakan sebagai PSN Pantai Indah Kapuk. Padahal kan kalau yang disebut namanya PSN Pantai Indah Kapuk itu wilayahnya hanya sekitar 1.705 hektar gitu. Putusan pemerintah seperti itu. Sementara ini yang dibangun oleh, tepatnya bukan Pantai Indah Kapuk II ya, tapi dibangun oleh pengembang Agung Sedayu Group itu memang sangat luas banget, bahkan seperti dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Said Didu, itu luasnya hampir 100.000 hektar yang katanya itu mengalahkan Singapura gitu ya. Jadi bahkan dia menyebutnya sebagai negara dalam negara. Nah, bagaimana duduk soalnya gitu ya? Kenapa kok sekarang kemudian kalau kita lihat dari rencananya bahwa PSN Pantai Indah Kapuk II itu hanya 1.705 hektar dan sekarang ini meluas kemana-mana, dan ketika ada pemagaran laut di pantai utara dari Tangerang yang panjangnya 30 kilometer lebih, itu yang disalahkan ya Agung Sedayu Group gitu ya. Jadi jangan disebut lagi PSN PIK 2 ya. Walaupun ini memang ada pengaburan fakta juga ya soal proyek strategis nasional ini. Nah, ini yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari disebutkan oleh Said Didu. Ini orang yang paling pertama dan harus kita sebut yang paling berjasa mengangkat soal ini sekarang menjadi wacana nasional ya. Dia menyebutnya bahwa pengembang PSN Pantai Indah Kapuk II itu telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat dengan harga sangat murah itu diklaim sebagai lahan PSN PIK 2. Padahal bukan wilayah PSN PIK 2. Apa dasarnya saya Didu menyatakan itu? Dasarnya tentu saja berdasarkan peraturan dari pemerintah, yakni Surat Kementerian Menko Perekonomian nomor 6 tahun 2024 itu yang diterbitkan tanggal 15 Mei tahun 2024 yang berkaitan dengan status dari PSN. Karena nah, kalau di sini disebutkan, saya itu menyebutnya Pantai Indah Kapuk seluas 1.755 hektar. Tapi Menteri ATR Nusron Wahid menyebutnya 1.705 hektar. Nah, dari surat keputusan Menko Perekonomian yang menerbitkan soal PSN PIK 2 itu, dari lahan 1.755 hektar tadi itu terdiri dari taman bineka, safari zoo, golf course, wisata mangrove,
sirkuit internasional, dan ekoturism. Tidak ada peruntukan untuk perumahan. Namun saat Pantai Indah Kapuk 2 ditetapkan menjadi PSN, pengembang Pantai Indah Kapuk 2 itu mengubah dan memasang papan nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 kecamatan. 8 kecamatan itu di Tangerang dan 1 kecamatan di Serang. Itu semuanya berubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2 gitu. Padahal sebelumnya yang diberi nama Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya wilayah Kecamatan Kosambi. Sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 11. Ini Said itu nggak omong-omong ya. Dia punya foto-fotonya yang sebelumnya itu Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11 tiba-tiba berubah jadi Pantai Indah Kapuk 2 semua gitu. Nah, mengapa semuanya kemudian tiba-tiba diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2 di wilayah pembebasan yang itu berarti PSN? Ya, kalau dugaannya Said Didu itu untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang. Mereka menggusur rakyat dengan harga murah, dengan berlindung sebagai PSN, dan hal ini terjadi di lapangan yang didukung oleh Abdesi. Memang kalau dengan status PSN itu, pemerintah itu ada di belakangnya, backup semua ya, bahkan termasuk ketika misalnya penggusuran di lapangan dan sebagainya itu ya aparat TNI, Polri, bahkan Satpol PP itu diwajibkan untuk membantu karena itu adalah proyek strategis nasional. Jadi memang dengan status sebagai PSN itu jadi sakti. Nah, sejauh ini rupanya aparat di lapangan juga tidak berani atau mungkin yang ada cincai ya itu tetap aja kecurigaan semacam itu karena kok mereka bisa-bisanya menyebut itu sebagai pagar misterius dan katanya mereka sudah melakukan investigasi ke lapangan, bertanya kepada camat, lurah, RT, RW, mereka mengaku tidak tahu menahu. Padahal rakyat sendiri dengan wartawan-wartawan yang datang ke situ dengan mudah mendapatkan informasi, ya siapa nama yang mengerjakan proyek itu, dan kemudian dari mana barang-barangnya, siapa yang memerintahkan, semua itu jelas kalau ditanyakan pada rakyat. Ini memang betul-betul saya makanya prihatin ya, makanya saya menyebut negara apa ini kok sampai seperti itu. Bahkan kemarin itu Menteri Kelautan ya misalnya Pak Trenggono kan menyebut ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan bahwa ya kalau memang itu menyalahi aturan ya itu nanti akan dicabut, tapi kalau dia sesuai dengan aturan ya diperbolehkan. Ini agak makanya kita bingung ya, bagaimana ada swasta misalnya membolehkan dipagari, memagari laut sampai 30 kilometer lebih gitu. Makanya Mulyanto, mantan anggota DPR dari PKS yang sempat turun ke lapangan bersama Said itu kemudian meledek lewat akun media sosialnya, meledek Menteri Kelautan. Ini sebenarnya mau dibongkar atau mau diizinin, Pak? Ya memang pernyataan dari pemerintah sebelumnya membingungkan begitu ya. Mulai dari Provinsi Banten, dari Dinas Kelautan, semuanya di Provinsi Banten itu sampai ke pusat membingungkan kan, bahkan menteri-menteri sendiri saling Menko, menteri juga menyatakan bingung dengan pagar yang disebut misterius itu. Ya. Tetapi saya kira kalau kita kemudian memegang pernyataan dari Said itu yang ini bukan sekedar omong-omong karena dia melakukan investigasi di lapangan, jelas kok bahwa yang jadi masalah kalau kemudian ini Pantai Indah Kapuk 2 dia membantah bahwa oh kami bukan kami, ya itu benar ya dari sisi legal formal kan yang resmi PSN Pantai Indah Kapuk 2 itu luasnya cuma 1.705 hektar, tapi kalau sampai merambah ke wilayah Serang dan sebagainya, yaitu proyek yang tadi yang sebenarnya disebut sebagai Pantai Indah Kapuk 3 sampai Pantai Indah Kapuk 11, tetapi kemudian sekarang diubah semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Nah, oke lah, mungkin kita jangan sebutnya sebagai yang memiliki Pantai Indah Kapuk 2, tapi yang memiliki adalah Agung Sedayu Group dan dalam hal ini Aguan. Nah, silakan Muanas Alaidit membantah juga apakah itu bukan proyeknya Agung Sedayu. Kalau dia tadi ngomong bahwa itu bukan Pantai Indah Kapuk 2, benar karena memang wilayah Pantai Indah Kapuk 2 nggak sampai seperti itu. Inilah yang bikin heboh di lapangan sampai kemudian DPR Komisi 4 itu rencananya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Tanya ya, ini mau diizinin atau mau dibongkar atau diizinin sih? Tapi kan kontroversi itu sebenarnya udah selesai hari Kamis kemarin ketika akhirnya karena Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kemudian mensegel itu dan memberi waktu 20 hari bagi pemiliknya untuk membongkarnya sendiri. Kalau tidak ya nanti akan dibongkar paksa dan mereka juga akan didenda. Tapi banyak juga yang mendesak jangan hanya didenda, ini harus dipidanakan juga kan gitu. Nah, karena itulah kemudian ini yang perlu ditanyakan oleh Komisi 4 kepada Menteri Kelautan. Ini maunya apa sih gitu. Tapi kalau saya simak pernyataan dari fraksi PKS seperti dikatakan oleh ketua fraksinya Jazuli Zuwaini, ya
sebaiknya ini mau yang punya aguan yang Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11 atau Pantai Indah Kapuk 2 yang PSN sebaiknya di stop dulu karena ini memang proyek ini sudah merugikan masyarakat, menimbulkan gejolak sosial dan melanggar tata ruang dan tata wilayah. Jazuli juga mengingatkan agar pemerintah tidak berdalih bahwa proyek swasta itu seolah menjadi proyek strategis nasional dan karena realitasnya itu justru merugikan masyarakat secara luas. Kita jadi ingat apa kemudian OCCRP itu menasbihkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin yang terkorup ya. Karena tadi itu yang termasuk yang begini-begini ini. Karena ini kan terbitnya PSN Pantai Indah Kapuk 2 itu di eranya Jokowi dan sekarang ini jadi bom waktu buat Presiden Prabowo Subianto. Nah, untungnya kemarin Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta agar itu dihentikan, di stop, disegel gitu ya. Ini saya kira kalau presidennya meleng dikit, aparatur di bawah mulai dari kementerian sampai di provinsi pasti bakal melipir lagi nih, bakal jalan lagi nih. Jadi Gerindra dan Pak Prabowo harus mengawal terus. Dengan cara apa ya? Rakyat yang mengawal terus, kemudian jadi viral dan mengundang atensi dari presiden. Apakah kesimpulan yang disampaikan oleh Said Didu, bahkan kemudian PKS juga menyatakan itu tadi, kalau Said Didu menyebut itu menyeludupkan hukum, tapi kalau PKS ini menggunakan istilah yang digunakan oleh Menteri ATR Nusron Wahid yang pada waktu itu dia menyatakan dia mencurigai bahwa ini ada yang mendompleng proyek strategis nasional. Soal dompleng-mendompleng ini dinyatakan Nusron Wahid itu ketika dia melakukan rapat kerja atau dengar pendapat dengan DPD. Karena pada waktu itu sejumlah senator dari Banten mempersoalkan ini dan di situ kemudian Nusron Wahid memberikan penjelasan bahwa dia mencurigai ini mendompleng dan itu kata dia biasalah terjadi dompleng-mendompleng itu walaupun dampaknya nggak seperti biasa. Coba supaya clear ya, ini kita simak lagi ya pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Sangat panjang, tapi dari situ kita dengan mudah memetakan apa sebenarnya yang terjadi di balik heboh pagar misterius itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di slide ini, yang masuk di dalam PSN, judulnya itu PSN Pariwisata atau Tropical Coastline PIK 2, itu hanya 1.705 hektar. Dari 1.705 hektar, itu 1.500-nya masuk kawasan hutan. Dan hutannya itu hutan lindung. Jadi, Bapak-Bapak sekalian, saya jelaskan, di situ status tanahnya yang 1.500 hektar itu hutan lindung. Tapi karena di pinggir pantai, sudah nggak banyak hutannya. Ada hutan bakau, ada udah menjadi rawa dan sebagainya. Tetapi status tanahnya itu masih hutan lindung. Jadi yang menjadi PIK, yang menjadi PSN itu hanya 1.700. Jadi yang sampingnya yang disampaikan oleh Pak dari pengadil tadi sampai sana, sampai ujung sana itu misal yang kawasan 60 km bisa jadi itu adalah perumahan. Dan yang perumahan itu bukan PSN. Itu bisnis to bisnis yang perumahan. Nah, yang menjadi PSN ini yang ada di 5 klaster itu. Mohon saya terlalu kecil ini yang di 5 klaster. Yang klaster pertama yang di A itu kawasan desa Tanjung Pasir seluas 54 hektar. Kondisi existingnya sekarang sebagian itu berupa tambak. Tapi ini dulunya adalah hutan lindung, tapi sekarang ini ditambah oleh masyarakat. Oke, kemudian kawasan B itu desa Kohot, ya kan, seluas 261 hektar. Kondisi existing berupa lahan tambak atau mangrove, dipakai untuk mangrove. Kemudian kawasan C, desa Muara dan desa Tanjung Pasir, seluas 302 hektar. Kondisi existing berupa tambak dan hutan mangrove. Kemudian kawasan D, desa Muara seluas 217 hektar, itu kondisi existingnya berupa tambak. Kemudian kawasan E, desa Mauk dan desa Tronjo yang tadi disampaikan oleh Pak dari Banten, seluas 687 hektar, kondisi existing berupa rawa-rawa dan tambak.
Jadi ini yang masuk dalam kawasan PSN yang sudah ditetapkan oleh Pak Menko Perekonomian. Yang lain itu tidak masuk kawasan PSN. Jadi kalau yang lain di luar peta ini mengatakan itu masuk PSN, itu tidak benar. Kalau mendompleng mengatasnamakan PSN mungkin, namanya juga pendompleng. Anggota DPD yang dompleng juga banyak. Nah ini namanya pendompleng mungkin kalau soal itu. Tapi yang PSN hanya 1.705 hektar. Nah akan digunakan apa? Untuk kepentingan pariwisata. Ada digunakan untuk wisata mangrove, ada digunakan kayak New Dufan begitu. Konteksnya itu di sekitar itu. Nah bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah yang bersangkutan. Nah ini langsung di kesimpulan saja Pak. Nah ini kalau mau lihat petanya silakan dilihat petanya. Di sini nih kami sampaikan petanya pada kawasan rencana pengembangan PIK 2 di sini halaman berapa itu? Halaman 14. Berdasarkan terdapat hutan lindung berdasarkan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan tahun 2020 SK Kepmen LHK nomor 398 tahun 2024. Jadi ini masuk di kawasan hutan lindung. Nah kemudian problem kedua, memang ada masalah di dalam PSN ini. Problem pertama adalah sebagian besar kawasannya itu hutan lindung. Karena hutan lindung kalau mau dipakai untuk APL itu harus melalui 2 tahap lagi Pak. Tahap pertama adalah dari hutan lindung diturunkan menjadi hutan konversi. Dan hutan konversi diturunkan menjadi APL, dilepas hutannya. Tapi kalau melepas hutan nanti menjadi isu internasional, yaitu isu deforestasi. Nah ini selalu menjadi concern di dalam jagat internasional. Nah karena itu dalam konteks ini ada satu hambatan pertama. Karena itu kalau PSN bagaimana? Memang kalau PSN rambu-rambu ini bisa diterabas atas nama prioritas nasional, tapi tetap tentu dengan kajian. Isu kedua, ya kan? Isu kedua di dalam sini kan berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang dan rencana wilayah provinsi, ya kan, oleh Provinsi Banten, itu kawasan transportasi, kawasan perikanan dan kawasan pariwisata. Nah kemudian di dalam RT RW-nya Kabupaten Tangerang itu juga selain masuk kawasan lindung, di dalam perdanya nomor berapa ini? Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata wilayah ruang wilayah Kabupaten Tangerang ini masuk kawasan perikanan budidaya dan pemukiman. Jadi ini bertentangan. Dari RT RW Kabupaten bertentangan, dari RT RW dari aspek lahannya itu harus diturunkan 2 kali prosesnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Saya buat kesimpulannya. Lanjut Pak. Jadi kesimpulannya kami ada 4. Rencana pengembangan PSN pariwisata PIK 2 masih ada yang belum selesai sesuai rencana tata ruang. Yang belum sesuai. Pertama rencana tata ruang KSN kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Ini nggak sesuai. Kemudian tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi Banten, Perda nomor 1 tahun 2023. Kemudian tidak sesuai dengan Perda RT RW Kabupaten Tangerang. Bagaimana supaya sesuai? Ya mereka harus membuat revisi dulu supaya sesuai. Nah kemudian poin kedua, rencana pengembangan PSN pariwisata PIK 2 masih berada di dalam kawasan hutan berdasarkan SK Kepmen daripada LHK tahun 2024 yang tadi saya sampaikan kondisinya tadi. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? 1.
rencana pengembangan PSN PIK 2 yang belum sesuai dengan rencana tata ruang, baik KSN, RT RW provinsi, RT KPM memerlukan, karena belum sesuai, memerlukan rekomendasi KKPN ke kegiatan kesesuaian penggunaan ruang, pemanfaatan ruang dari Menteri ATR BPN berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 34A dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Pasal 19. Jadi karena ini tidak sesuai, bola di tangan kami. Apakah kami mengizinkan apa tidak? Nah, dari pernyataan Nusron Wahid tadi jelas ya duduk persoalannya. Pokoknya yang namanya PSN itu hanya yang 1.705 hektar. Kalau Nusron menyebutnya seperti itu ya, tapi kalau dalam SK-nya Menko disebutnya 1.755 hektar. Nah, hanya itu saja, dan itu pun masih ada persoalan ya berkaitan pelepasan haknya untuk hutan ya, hutan lindung di situ. Jadi PSN-nya sendiri punya masalah, apalagi kemudian kalau sampai keluar wilayah itu, bahkan sampai ke Serang itu jauh sekali ya sampai sana, dan sampai 30 km lebih yang dipagari. Dan kalau itu pun mereka tanpa menyatakan bahwa itu bagian dari PSN saja, itu sudah merupakan pelanggaran, apalagi kalau kemudian mereka menyatakan itu bagian dari PSN. Jadi rakyat Banten mulai sekarang harus paham dan jangan mau dibodoh-bodohi, ditakut-takuti dengan alasan bahwa itu adalah proyek strategis nasional. Nggak ada yang namanya proyek strategis nasional, itu cuma 1.705 hektar, itu pun bermasalah gitu ya. Jadi harus seperti itu. Memang sejak awal saya heran itu, makanya dengan para aparat di tingkat bawah terutama di Provinsi Banten yang ini kalau tidak diributkan mereka nggak akan turun langsung, karena mereka akan menyebutnya bahwa mereka baru mendapat laporan itu bulan Agustus. Sementara kalau dari video-videonya Said itu kan jelas di situ bahwa pada bulan Juli ketika dia turun ke lapangan sudah ada pemagaran-pemagaran seperti itu, dan nelayan di sana juga sudah mengeluhkan gitu ya. Nah, sekarang kita tunggu ya ketegasan dari pemerintah ya, karena katanya itu pagarnya pagar misterius. Itu bukan pagar misterius ya, karena kalian saja yang nggak bekerja maksimal. Ini masih untung ya kalau kita bilang nggak kerja maksimal. Tapi kalau kemudian curigai kalian kong kali kong dengan bermain dengan para pengembang dan itu menyengsarakan rakyat, itu lebih berat lagi. Jadi supaya tidak dituduh yang macam-macam ini ya, harus tindakannya jelas gitu. Dan saya kira tepat apa yang disampaikan oleh PKS, menyatakan di stop dulu saja ini dan kemudian dievaluasi lagi. Lagian ini kan proyeknya memang proyek dari era pemerintahannya Jokowi yang selama ini memang dikenal sangat kolutif. Jadi dipastikan ada apa-apanya. Ini kan kita juga bingung kemarin kok tiba-tiba muncul PSN di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dan di Bumi Serpong Damai, dan itu kemudian kita kaitkan dengan IKN karena mereka ini yang mendapatkan PSN ini ya, Sinarmas Group dan Agung Sedayu ini, mereka ini adalah orang-orang yang menyelamatkan muka Jokowi ketika di IKN tidak ada yang masuk investasi, kemudian mereka menanamkan investasinya dan groundbreaking. Saya tidak tahu setelah groundbreaking apakah kemudian proyek di IKN-nya dilanjutkan atau tidak. Tapi mereka dapat untung dengan mendapat proyek strategis nasional itu. Jadi kawal terus ya soal ini, dan kalau perlu terus diributin gitu supaya Presiden Prabowo dan Gerindra juga mendapat masukan yang benar dari rakyat, tidak sekedar omon-omon dari para menteri dan aparatnya di bawah. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.